Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 5C. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PSAK 106, yaitu akad musyarakah. Nah, yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Yang dimana musyarakah dapat juga diistilahkan dengan al-syikrah. Definisi isi al-syikrah secara bahasa berarti al-ikhtilah, percampuran, atau persekutuan dua orang atau lebih. Kemudian, menurut PSAK 106, akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Menurut PSAK 106, terdapat mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif yaitu pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif yaitu pihak yang tidak ikut mengelola usaha, seperti bank syariah berada pada posisi sebagai mitra yang pasif, tidak menjalankan kegiatan usaha musyarakah. Selanjutnya yaitu ketentuan syariah atau landasan hukum. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa. Yang kedua, Quran Surah Asy-Syad. Dan yang ketiga, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Dan yang keempat yaitu hadis riwayat Muslim. Kemudian, jenis-jenis musyarakah berdasarkan ekstensinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, syikrah al-malik, dan yang kedua syirkah al-uqud. Yang dimana syirkah al-malik adalah kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan aset. Kemudian syirkah al-uqud, yang dimana kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama musyarakah permanen, yang kedua musyarakah menurun atau musyarakah mutanakishah, yang dimana musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. PSAK nomor 106/04. Kemudian musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut. Musyarakah jenis ini lebih dikenal dengan sebutan MMQ. Yang selanjutnya yaitu alur prosedur akad musyarakah.
Yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kolateral. Yang kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan akad musyarakah. Yang pertama, pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Dan yang terakhir yaitu nisbah atau keuntungan. Selanjutnya yaitu penentuan nisbah, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Untuk pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Untuk pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal, dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Kemudian, akad musyarakah akan berakhir jika yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dan yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir. Selanjutnya yaitu cakupan standar akuntansi musyarakah. Yang pertama yaitu akuntansi musyarakah diatur dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. PSAK 106 tersebut memuat pengakuan dan pengukuran tentang transaksi musyarakah baik dari sisi mitra aktif maupun mitra pasif. Yang kedua yaitu musyarakah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 08/DSN MUI VI 2000. Yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Yang pertama, berdasarkan biaya musyarakah. Tanggal 15 Januari 2021 dibayar beban pra-akad seperti pembuatan studi kelayakan proyek sebesar 3 juta. Yang pertama, pada saat dilakukan pembayaran beban pra-akad dilakukan jurnal sebagai berikut, yaitu didebit uang muka pra-akad musyarakah sebesar 3 juta, dikredit kas sebesar 3 juta. Yang kedua, pengakuan biaya akad musyarakah.
Jika tidak disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka diakui sebagai beban mitra. Jurnalnya didebit biaya akad sebesar 3 juta, dikredit uang muka pra-akad musyarakah sebesar 3 juta. Jika disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka diakui sebagai pembiayaan. Jurnalnya didebit investasi musyarakah 3 juta, dikredit uang muka pra-akad musyarakah sebesar 3 juta. Yang kedua, berdasarkan penyerahan modal musyarakah. Tanggal 1 Juli 2010, pada saat pembiayaan musyarakah, LKS Barokah mempunyai kewajiban yang berupa komitmen investasi musyarakah 10 juta. Dengan disepakati musyarakah, maka lembaga keuangan syariah sebagai penyedia modal memiliki kewajiban komitmen, sehingga perlu dilakukan jurnal komitmen, yaitu didebit kontra komitmen investasi musyarakah sebesar 70 juta dan dikredit kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar 70 juta. Selanjutnya yaitu berdasarkan penyerahan modal musyarakah. Tanggal 15 Juli 2010, LKS Barokah sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada Husein sebagai pengelola usaha sebesar 30 juta. Atas penyerahan modal kas kepada mitra aktif pengelola, maka LKS Barokah sebagai mitra pasif melakukan jurnal sebagai berikut, yaitu didebit investasi musyarakah sebesar 30 juta, dikredit kas atau rekening syirkah sebesar 30 juta, kemudian didebit kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar 30 juta, kemudian didebit kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar 30 juta, dikredit kontra komitmen investasi musyarakah sebesar 30 juta. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.